Di dalam latihan meditasi kita, tentu kita sangat mengharapkan yang namanya kemajuan. Karena bukan satu hal yang gampang untuk dapat membuat pikiran bisa tenang. Terkadang walaupun dari sisi jasmani kita sudah tenang, namun pikiran sebagaimana karakter dan kebiasaan pikiran belum tentu mereka, artinya pikiran ini bisa diam. Jadi walaupun kita sudah berusaha untuk memperhatikan misalnya napas masuk, napas keluar, pada saat awal-awal mungkin kita mampu untuk membuat pikiran berdiam pada napas masuk dan napas keluar. Namun seiring dengan berjalannya waktu, pikiran akan merasa bosan untuk diam pada napas, sehingga dia mencari objek-objek yang lebih menarik, yang artinya yang pikiran anggap lebih menarik. Maka secara otomatis pikiran akan meninggalkan objek napas itu, sehingga dia akan pergi mencari objek yang pikiran rasa lebih menarik. Maka tentu di sini Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, ada pokok dhamma yang harus kita kembangkan juga, sehingga pada akhirnya kita mampu berhasil untuk membuat konsentrasi itu benar-benar bisa kita peroleh. Di sini ada yang namanya idik pada. Ya, mungkin Bapak Ibu saudara-saudara sekalian sering mendengar idik pada. Ya, sesuai dengan namanya, idik pada ya, berasal dari dua suku kata, yaitu idi dan pada. Idi artinya kemampuan untuk memperoleh hasil atau kemampuan untuk mencapai hasil. Ya, kemudian pada, ya, ini sebagai pendukung agar supaya keberhasilan itu bisa dicapai. Jadi pada itu secara harfiahnya diartikan sebagai kaki. Nah, kita juga mungkin sering mendengar istilah siri pada, nah, puja. Puja ya, yang ditujukan kepada apa? Ya, memuja telapak kaki Buddha, ya, siri pada. Jadi pada di sini diartikan sebagai kaki. Fungsi kaki apa? Untuk berjalan. Jadi artinya dengan kita memiliki kaki, ya, kita bisa berjalan. Jadi di sini idi pada artinya ya, jalan atau cara untuk mencapai keberhasilan. Ya. Tetapi umum idi atau itirit, kalau bahasa Thailandnya itu lebih umum diartikan sebagai kemampuan batin. Ya, padahal di sini secara harfiahnya ya, merupakan satu kata yang umum digunakan di dalam mencapai sebuah keberhasilan, baik dari segi spiritual maupun dari segi keberhasilan yang lain. Di sini ada 4 ide pada, ya, yang artinya sebagai penunjang,
yang dapat mengantarkan kita pada sebuah keberhasilan di dalam latihan samadhi itu sendiri. Artinya dengan kita mengembangkan keempat poin ini, kita bisa mampu mencapai keberhasilan di dalam latihan kita. Ya, yang pertama canda. Ya, yang pertama adalah canda. Canda artinya satu rasa senang ya, di dalam melakukan sesuatu. Artinya kita memiliki satu pikiran senang untuk melakukan sesuatu agar supaya pekerjaan itu atau aktivitas itu ya, berhasil. Ya. Jadi kalau dalam hal meditasi, tentu canda ini sangat penting untuk kita kembangkan. Kalau artinya tidak ada kemauan baik untuk kita berusaha duduk meditasi misalnya, maka tentu akan sangat sulit bagi kita untuk melawan ya apakah itu rasa malas, enggan dan sebagainya. Jadi artinya kita memang harus menimbulkan atau memunculkan satu keinginan baik. Ya. Jadi artinya canda di sini berseberangan dengan yang namanya tanha. Nah, tanha dia identik dengan sesuatu yang sifatnya negatif, yang dipengaruhi oleh nafsu keinginan yang negatif. Jadi canda adalah satu keinginan baik untuk berhasil, untuk mencapai ya, satu keberhasilan di dalam apapun aktivitas yang kita lakukan. Ya, seperti halnya dalam hal meditasi berarti ya kita memang harus punya satu kemauan untuk meditasi dulu. Kalau kemauan ini tidak ada, bahkan untuk beranjak dari rumah pun sulit. Ya, karena setiap orang kalau sudah dikuasai oleh kemalasan dan kelambanan, ya, maka akan sangat sulit untuk bisa melawan. Ya, maka canda ini harus dikembangkan. Ketika canda muncul, tentu kemalasan dan kelambanan, ya, rasa enggan itu tidak akan menguasai diri kita. Jadi mutlak Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, canda ini dibutuhkan. Ya, walaupun dalam hal aktivitas sehari-hari, di dalam pekerjaan juga seperti itu. Kalau istilahnya kita tidak punya satu kemauan baik untuk melakukan satu pekerjaan, ya, tentu sulit. Ya, maka ini harus dikembangkan, harus dilatih ya. Dia tidak bisa muncul secara instan. Dia harus dilatih, harus dikembangkan. Ya, jadi Bapak Ibu saudara-saudara sekalian perlu juga kita pahami dan ingat bahwa semua pokok daripada praktik dhamma dalam keseharian kita, jikalau kita ingin berkembang, ingin maju, kita harus latih, kita harus kembangkan. Ya. Ini juga termasuk dalam poin apa yang disebut kusala supasampada, yaitu mengembangkan hal-hal yang baik, ya, hal-hal yang positif. Jadi canda itu harus muncul dalam setiap individu, ya, apapun bentuknya, termasuk belajar, ya, jalankan aktivitas sehari-hari harus ada canda, baru kita bisa benar-benar bisa berhasil dalam sebuah pekerjaan atau aktivitas, termasuk juga dalam hal samadhi, meditasi ini. Kemudian yang kedua, wirya, semangat. Ya, jadi wirya ini kalau sudah muncul ya dalam setiap individu, dalam setiap orang, terkadang seberat apapun permasalahan dan kendala itu bisa kita lewati. Ini merupakan satu energi ya, yang sangat besar sekali pengaruhnya terhadap sebuah keberhasilan dalam hidup. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian bisa bayangkan, bisa perhatikan
Kalau orang yang tidak punya semangat hidup, nah, tentu dia lesu, tidak punya gairah, ya, bahkan apapun, ya, sekecil apapun pekerjaan, kalau tidak ada semangat di sini, sulit juga, sulit. Tapi kalau semangat, ya, bahkan badan itu tidak terasa capek, ya, tidak terasa lelah. Kenapa? Itu tadi, karena kita memang memiliki yang namanya semangat. Ya, maka semangat ini juga merupakan salah satu dari 5 apa yang disebut sebagai pancabala. Salah satu kekuatan, ya, disebut pancabala, salah satunya adalah wirya bala, kekuatan semangat. Jadi dalam hal meditasi juga semangat ini penting. Karena pada prinsipnya kalau pikiran kita sudah terkonsentrasi, sudah terfokus pada objek, kalau semangat kita tidak kuat, Anda pasti akan tertidur, Anda pasti akan ngantuk. Ya. Sudah menjadi hal yang lumrah kalau sudah pada titik pikiran itu mulai tenang, mulai fokus pada objek, ya. Napas masuk, napas keluar, udah bisa kita perhatikan secara seksama dan terfokus dan ketenangan mulai kita peroleh. Di situ juga, ya, rasa kantuk, rasa ngantuk, ya, akan mulai muncul. Nah, jadi salah satu cara agar supaya kita bisa tetap duduk tegak, tenang dan terfokus konsentrasi pada objek, yang namanya semangat itu harus tetap ada. Tidak boleh pudar. Nah, dia harus dibarengi dengan perhatian. Karena kalau hanya semangat saja, tidak ada perhatian, tidak ada satu kesadaran yang bagus di situ, ya, pengaruh semangat tadi bisa membuat kita benar-benar bisa semangat, tapi kalau tidak dibarengi dengan satu perhatian, kesadaran, sati di situ, pikiran juga bisa melamun. Pikiran juga bisa lari dari objek dan berpikir entah kemana. Nah, ketika bunyi alarmnya sudah bunyi, titit, titit, baru sadar ternyata pikiran kita udah di Jakarta dari tadi sejak awal kita meditasi. Semangat tapi tidak ada perhatian juga enggak bagus. Jadi dia memang harus saling menopang. Ya, kemudian yang ketiga, cita. Nah, cita ini umum diartikan sebagai pikiran. Nah, cita. Pikiran yang bagaimana? Pikiran yang terfokus. Terfokus pada apa? Terfokus pada objek. Kalau kita menggunakan objek pernapasan atau anapanasati, berarti pikiran kita hanya memperhatikan napas masuk, napas keluar. Itu tugas seorang yang mempraktekkan yang namanya samatha bhavana, meditasi ketenangan. Jadi meditasi itu bukan artinya melakukan aktivitas-aktivitas yang artinya, ya, di luar daripada memperhatikan objek. Kalau kita mengambil objek pernapasan sebagai objek meditasi kita, berarti tugas kita dalam pengembangan samatha bhavana, meditasi ketenangan itu, ya hanya memperhatikan napas yang secara alami berjalan, bekerja. Ya, napas itu harus dibiarkan secara alami, jangan dibuat-buat. Kalau kita meditasi, napas itu dibuat-buat, nanti bisa merasa nggak enak, ada perasaan seperti sesak napas. Karena apa? Dibuat-buat. Tapi sebisa mungkin kita biarkan napas itu berjalan secara alami. Sama seperti saatnya kita sekarang lagi mendengarkan Bante bicara ini, kita juga sedang bernapas. Ini napas yang diperhatikan itu adalah napas yang berjalan secara alami. Napas masuk, napas keluar. Jadi tugas pada saat kita meditasi samatha,
meditasi ketenangan itu ya hanya memperhatikan napas masuk dan napas keluar. Walaupun hanya disuruh memperhatikan napas masuk dan napas keluar saja, belum tentu kita 15 menit bisa mempertahankan kondisi pikiran yang berada pada napas masuk dan napas keluar. Saya rasa Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian mengalami itu ketika kita perhatikan napas masuk, napas keluar, napas masuk, napas keluar. Seberapa lama kita bisa tahan, itu sebagai indikator. Sejauh itu pula konsentrasi yang kita miliki. Maka kenapa pada saat awal, ya, di hari pertama kita mulai meditasi semenjak COVID, Bante ada memberikan satu teknik di dalam membuat bagaimana caranya supaya pikiran itu bisa diam pada napas dan perhatian juga kuat. Ada teknik menghitung. Jadi ketika napas secara alami, ketika kita mulai pikiran, ya itu kita fokuskan pada napas masuk dan napas keluar, kita menggunakan teknik menghitung. Ya, napas masuk dihitung 1, napas keluar dihitung 1, napas masuk 2, napas keluar 2. Terus seperti itu sampai angka 6 atau angka 5. Nanti dari angka 6 kita turun lagi. Ya, napas masuk 6, napas keluar 6, napas masuk 5, napas keluar 5. Sampai angka 1. Kemudian naik lagi sampai angka 7. Dari angka 7 turun lagi. Kalau sudah sampai angka 10 kita menghitung, seharusnya pikiran itu sudah bisa terfokus dan sudah bisa tenang. Jadi artinya itu sebagai cara kita untuk mengetahui sudah sampai berapa lama kita duduk meditasi, sudah seberapa lama kita memperhatikan napas. Bisa juga artinya kita menggunakan teknik, menggunakan kata-kata buddho. Napas masuk bud, napas keluar do. Ya. Tapi kita cukup kesulitan kalau kita belum mahir dalam membuat sudah seberapa lama kita menjalankan atau mempraktikkan meditasi itu. Jadi ini sebagai indikasi seberapa lama juga pikiran itu tidak lari dari objek. Artinya seberapa lama, seberapa sering pikiran itu meninggalkan objek. Ya, maka di dalam faktor-faktor jana itu ada namanya witaka dan wicara. Itu saat artinya dasar awal dari kita mulai meditasi, kita sangat membutuhkan yang namanya witaka dan wicara ini. Ini yang menjadikan kita bisa membuat pikiran itu benar-benar bisa berpegang pada objek. Kalau napas artinya pikiran memang sudah benar-benar diam pada napas. Itu dibutuhkan itu witaka dan wicara. Merupakan faktor-faktor daripada jana atau ketenangan pikiran itu sendiri. Tingkat ketenangan yang berkualitas. Jadi cita, ya, pikiran yang terfokus ini kita sangat butuhkan. Ya. Kemudian yang terakhir wimangsa. Ya, jadi ada canda, ya, wirya, cita, wimangsa. Ya. Wimangsa ini diartikan sebagai hipotesa. Ya. Kalau di dalam ilmu biologi kita mendengar sering mempelajari tentang yang namanya hipotesa. Menyelidiki. Apa fungsinya? Menyelidiki ini penting, artinya ya, di dalam setiap tahapan dari praktik kita, apakah artinya pikiran tadi, pikiran yang kita suruh dari awal untuk memperhatikan objek yaitu napas masuk dan napas keluar, apakah dia sering pergi atau dia cenderung memang
bisa berdiam pada objek. Jadi artinya mengevaluasi pikiran itu sendiri bekerjanya bagaimana. Ya, kemudian gejalanya seperti apa. Ya, gejalanya seperti apa. Ini yang menjadikan kita tahu benar karakter pikiran kita itu seperti apa. Ya, kalau di dalam Sata Bojangga, 7 faktor penerangan sempurna, dia masuk ke dalam Dhamma Wicaya, penyelidikan Dhamma. Jadi menyelidiki batin, ya, apa yang muncul, disadari, dipahami. Jadi kalau keempat poin dari Iddhipada, yaitu canda, wirya, cita, wimangsa ini bisa terus kita bangkitkan, kita kembangkan, ya, kita latih untuk terus, artinya dia supaya dia bisa berkembang. Ini yang akan menjadi faktor sebuah keberhasilan di dalam praktik itu sendiri. Ya, jadi artinya faktor-faktor ini kita harus bangkitkan. Ya, jangankan dalam hal yang sifatnya spiritual, latihan meditasi, di dalam hal yang sifatnya duniawi sekalipun, ya, belajar misalnya, kita tidak menyenangi materi pelajaran matematika misalnya. Ya kita sulit untuk bisa pintar dalam menghitung. Tetapi walaupun kita tidak pandai, tetapi kita tekun dan menyenangi subjek itu, kita bisa jadi orang yang pandai dalam pelajaran itu. Jadi berawal dari apa? Berawal dari rasa senang, ya, untuk melakukan pekerjaan itu. Ini yang menjadi salah satu penunjang di dalam kemajuan itu sendiri. Apapun, ya, bentuk daripada aktivitas yang kita lakukan, kalau kita memiliki yang namanya canda, wirya, cita, wimangsa, pasti bisa berhasil. Tergantung tentu seberapa besar, ya, keempat pokok dhamma ini, ya, ada dalam diri kita masing-masing. Jadi sebuah keberhasilan sangat ditentukan oleh keempat faktor ini. Jadi itu yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang sudah saya sampaikan tadi, ya, bisa artinya diingat, kemudian ya nanti kita latih terus tumbuh kembangkan. Kalau kurang paham, ya nanti harus memang belajar, diulang. Sering-sering kita mendengar, ini yang akan menjadikan kita semakin paham dan mengetahui dan mengerti tentang materi pembelajaran itu sendiri. Apakah ada yang mau ditanyakan tentang Iddhipada ini? Atau hal-hal yang lain yang mungkin berhubungan dengan praktik meditasi? Mungkin ada yang, Bante, saya itu kok susah bisa tenang duduk, kadang pikirannya suka lari. Ya memang seperti Bante sering katakan bahwa karakter pikiran, sifat pikiran alaminya memang dia itu tidak bisa diam, suka lari ke sana kemari. Ya, maka disitulah peranan penting kita harus melatih pikiran itu agar bisa kita kendalikan. Kalau kita udah bisa kendalikan pikiran itu, ya mau diarahkan, difokuskan kemana, itu akan menjadi satu aset yang sangat luar biasa sekali. Ya, tiada hal yang bisa menyamai pikiran yang terlatih. Ya. Ada yang mau ditanyakan? Ya, jam 9 ya, jam ini maju 10 menit ya. Jadi Bante tadi jam 9 ya, pas ini jam 9 lewat 1 menit ya. Jamnya maju 10 menit ini ya. Ada? Kalau tidak ada berarti ya sudah pinter-pinter ya. Tapi memang ada banyak indikasi kita tidak bertanya itu bisa jadi sudah pinter-pinter. Kedua,
tidak tahu apa yang mau ditanyakan. Nah, ketiga, malu. Nah, malu bertanya. Nah, nanti setelah Bante keluar, ya ada aja yang bertanya. Nah, sudah biasa seperti itu ya. Nah, ada aja nanti kalau sudah lagi nggak disuruh tanya. Nah, tapi memang ya hal yang biasa seperti itu, di mana-mana ada seperti itu. Nggak ada yang bertanya ya. Ya, kalau nggak ada ya kita tutup ya dengan baca Patidana. Nanti sampai jumpa hari Kamis depan ya. Jadi selama kita artinya masih punya waktu, sebaiknya memang meditasi itu dilakukan secara rutin. Untuk kita di wihara sebenarnya sudah cukup lumayan banyak ya aktivitasnya kalau dipikir, karena Cei Capgo juga ada ya, kemudian setiap minggu 2 kali ya, kalau tambah nanti Cei Capgo-nya berarti kan ya lumayan juga ya. Intinya kembali kepada diri kita masing-masing ya, memanfaatkan kesempatan yang ada, apalagi kalau cuacanya bagus ya, daripada artinya di rumah lihat Facebook sama Instagram nggak jelas ya, lebih bagus kita cobalah memberi ketenangan batin ini, karena artinya seharian kita sudah capek bekerja ya perlu refreshing, perlu membuat supaya batin ini benar-benar bisa tenang. Itu nggak cukup dengan hanya memberi makanan fisik ya, kita harus latih batin ini supaya bisa mendapatkan kenyamanan, kedamaian dan ketenangan. Artinya kita tidak mengerti juga bahwa hidup kita ini apakah akan baik-baik saja. Ya, kalau kondisi dalam artian hidup ini baik-baik saja, mungkin saya rasa semua orang juga tidak masalah ya, mudah dalam menghadapi. Tetapi ketika di dalam hidup kita ada satu permasalahan, gejolak, apakah itu tentang rumah tangga, tentang pekerjaan, tentang apapun permasalahan, ini kita membutuhkan satu kondisi batin yang punya satu landasan yang kokoh, baru bisa kita melewati, baru kita bisa menghadapi permasalahan itu dengan batin yang seimbang. Kalau tidak dilatih, ya kita akan sangat down, dan pada akhirnya kita tidak bisa menerima kenyataan yang terjadi itu. Inilah salah satu manfaat kita praktik Dhamma, termasuk juga praktik meditasi itu. Jadi ini yang membuat kita jadi mampu menerima kondisi-kondisi yang tidak mengenakkan dalam kehidupan kita. Ya tentu kita tidak berharap hidup itu tidak enak, tetapi kita juga tidak bisa melawan 8 kondisi duniawi itu ya, yang termasuk suka duka, untung rugi ya. Kita tidak bisa artinya hanya untung saja, tidak bisa hanya senang saja, kadang selalu ada dukanya. Jadi ketika hal yang tidak menyenangkan, tidak mengenakan itu muncul, kita siap dalam menghadapi itu.